Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Te iterum videre, Patris Allegro, Veritas Liberabit Hos. Pada perayaan Pentakosta ini, kepala saya langsung teringat pada Pentakostal karismatik dan penyembuhan kuasa luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus dalam KKR di sana. Mari kita membahas satu hal penting. Apakah turunnya Roh Kudus itu terbukti dengan mujizat-mujizat yang ada di luar sana? Pertanyaan ini penting. Maka kita membahasnya, saya mengajak kita untuk membahasnya di bawah judul Mujizat dan Kesembuhan dalam Komunitas Protestan, sebuah tinjauan apologetik dan metafisik Katolik. Ada keinginan akan tanda-tanda. Ya, banyak orang membutuhkan tanda ya. Tunjukkan kepada kami tanda. Fenomena mujizat dan kesembuhan dalam komunitas Protestan karismatik dan Pentakostal bukanlah sekedar realitas pastoral, realitas penggembalaan umat. Dia menjadi bagian dari lanskap spiritual, pemandangan rohani yang menawarkan pengalaman religius intens dan langsung. Seringkali lebih menarik perhatian daripada ritus-ritus sakramental gereja Katolik. Namun, daya tarik ini perlu ditimbang bukan hanya secara pastoral atau teologis, tetapi juga melalui filsafat realistik, khususnya metafisika klasik, yang berpijak pada prinsip realitas objektif dan hierarki wujud, atau yang disebut sebagai dalam bahasa Latin, ordo entis. Dalam pendekatan Katolik yang sejati, iman itu tidak anti akal budi, tidak anti rasio. Dan mujizat itu tidak berdiri lepas dari kriteria rasional, kriteria akal budi, kriteria nalar, kriteria akal sehat. Sebaliknya, mujizat adalah intervensi ilahi yang nyata, konsisten dengan logika penciptaan, dan hukum kodrat, hukum alam. Namun, melampauinya dalam urutan sebab-sebab sekunder. Sekali lagi, mujizat adalah intervensi ilahi yang nyata, konsisten dengan logika penciptaan dan hukum kodrat, namun melampauinya dalam urutan sebab-sebab sekunder. Maka, setiap klaim mujizat harus diuji bukan hanya oleh emosi dan pengaruh retoris, tetapi berdasarkan struktur realitas itu sendiri, struktur keberadaan, ontologis dari sesuatu. Mari kita lihat poin yang pertama, mujizat dalam tatanan metafisika, bukan sekedar kejadian ajaib. Dalam pandangan Thomistik, metafisika dari Thomas Aquinas, mujizat bukan hanya peristiwa langka atau spektakuler. Mujizat didefinisikan sebagai opus extraordinarium Dei dalam bahasa Latin, artinya tindakan luar biasa Allah dalam ciptaannya yang melampaui hukum alam, istilah fisika, biologi, kimia, tapi bukan bertentangan dengan akal budi. Maka setiap kejadian yang tidak biasa adalah, tidak setiap kejadian yang tidak biasa adalah mujizat. Tidak semua kejadian aneh itu bisa disebut mujizat. Suatu kejadian baru bisa disebut mujizat kalau ada syaratnya. Tidak memiliki sebab natural yang memadai. Tidak punya sebab alami yang cukup, supranatural. Artinya dari sesuatu yang di atas alam, supranatural, adi kodrati. Yang kedua, menghasilkan efek yang melampaui kapasitas agen natural. Dia menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada kalau sekedar hukum alam yang terjadi. Memiliki keterarahan, contohnya begini, kalau saya digilas mobil ya pasti ujung-ujungnya mati juga ya, kecelaka parah, celaka, mengalami kecelakaan, tubuh saya hancur begitu maksudnya. Kalau digilas ban mobil, tubuh pasti hancur. Tapi kalau misalnya mujizat digilas ban mobil juga, tubuh tidak jadi hancur. Itu maksudnya efeknya melampaui kapasitas agen natural ini. Nah, syarat yang ketiga itu memiliki keterarahan moral dan spiritual terhadap pewahyuan dan kebaikan rohani. Jadi mujizat itu tidak terjadi random, ya. Ada keterarahan moral dan spiritual terhadap pewahyuan dan kebaikan rohani.
Dengan demikian, saudara-saudari, mujizat tidak berdiri sendiri sebagai tontonan. Dia bukan sesuatu yang spektakuler, tetapi terkait erat dengan tujuan ilahi yang lebih tinggi. Apa? Keselamatan jiwa dan peneguhan kebenaran iman. Poin yang kedua, ada sugesti, placebo, dan ilusi sebagai fenomena alamiah. Ini sesuatu yang natural ya, ada sugesti, placebo, ilusi. Banyak klaim kesembuhan dalam kebaktian Protestan itu bisa dijelaskan oleh mekanisme psikologis, autosugesti, histeria kolektif, dan placebo effect. Placebo effect ini semacam PHP, pemberi harapan palsu. Karena saya minum pil, minum sebuah pil lah, pilnya tidak jelas, tapi kan saya mengharap saya bisa sembuh, akhirnya saya sembuh, bukan karena pilnya. Itu placebo effect. Secara metafisik, semua ini masih berada dalam ranah causae secundae, artinya sebab-sebab sekunder dalam tatanan cipta. Dalam metafisika, itu ada causa prima, itu Tuhan sendiri, dan ada causa sekunder, penyebab-penyebab yang lain. Sebagai contoh, seseorang yang merasa disembuhkan dari nyeri punggung dalam doa bersama, padahal tidak ada perubahan fisiologis yang objektif, hanya mengalami pengalihan gejala secara sementara, bukan intervensi adikodrati. Realitas tubuh manusia ini tunduk pada hukum kodrat ya. Ya tadi contoh tadi, kalau kena gilas mobil ya tubuh hancur. Tunduk pada hukum kodrat. Maka dari sudut pandang filsafat realistik, kita wajib membedakan antara perubahan nyata pada struktur ontologis tubuh dan pengalaman subjektif yang bisa dikondisikan oleh emosi dan pengaruh lingkungan. Dua hal yang berbeda. Ya, ada perubahan nyata pada struktur ontologis tubuh, misalnya tadi digiling mobil, dilindas ban mobil, paha saya patah begitu. Dan ada pengalaman subjektif yang bisa dikondisikan oleh emosi dan pengaruh lingkungan. Yang pertama tadi bisa menjadi mujizat. Ya. Kalau ada perubahan nyata pada struktur ontologis tubuh. Yang kedua justru adalah fenomena psikologis biasa, pengalaman subjektif yang dikondisikan oleh emosi dan pengaruh lingkungan. Nah, poin yang ketiga ada hierarki wujud dan ilusi spiritualitas. Menurut metafisika Thomas Aquinas, ada tatanan hierarkis di dalam wujud atau keberadaan. Segala sesuatu ini berada dalam tatanan yang hierarkis. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Maksudnya ada yang di atas, ada yang di bawah. Namanya ordo entis. Alam spiritual itu terdiri dari angelik dan ilahi, para malaikat dan Tuhan sendiri. Itu dalam realm, spiritual realm atau alam spiritual. Roh, alam roh. Alam roh itu Tuhan dan para malaikat. Itu lebih tinggi daripada physical realm, alam fisik. Tetapi bukan berarti semua yang tampak rohani itu berasal dari Allah. Santo Yohanes dari Salib memperingatkan akan godaan-godaan mistik. Setan pun bisa menampilkan terang demi menyesatkan. Itu tercatat dalam 2 Korintus bab 11 ayat 14. Jadi saudara-saudara, karena alam spiritual itu terdiri dari angelik dan ilahi, ingat, bisa saja ada bagian angelik ini malaikat yang jatuh kan, bisa saja itu yang setan, godaan-godaan mistik setan. Ini kan angelik, spiritual, berasal dari spiritual. Dan bukan itu yang ilahi, tapi dia sekedar angelik. Jadi alam spiritual itu ada dua ya, saya betulkan. Ada para malaikat, termasuk malaikat yang jatuh yaitu setan, dan ada Tuhan, itu ilahi. Mereka sama-sama roh begitu. Tapi tentu saja berbeda karena satunya pencipta, satunya ciptaan. Jadi setan pun bisa menampilkan terang demi menyesatkan. Maka kesembuhan yang tidak membawa jiwa kepada pertobatan dan kesatuan dengan kebenaran objektif yang ada dalam gereja patut dicurigai. Kebenaran bukan hasil dari pengalaman, melainkan pengalaman disahkan oleh kebenaran, kata Santo Thomas Aquinas dalam Summa Contra Gentiles. Poin yang keempat, mujizat dan kesatuan dengan kebenaran gereja. Mujizat sejati bukan hanya masalah keajaiban, bukan, tetapi juga tanda dari gereja yang benar. Note Ecclesiae, bahasa Latin. Dalam De Ecclesiae, Santo Robertus Bellarminus menegaskan bahwa
Mujizat adalah salah satu ciri gereja yang benar karena ia menunjukkan bahwa Allah menyertai dan membenarkan otoritas gereja tersebut. Maka, jika suatu mujizat terjadi di luar persekutuan gereja Katolik, pertanyaannya bukan apakah itu dari Tuhan, melainkan apakah itu mengarahkan pada kebenaran penuh dan sakramen yang menyelamatkan? Ya, pertanyaannya harus seperti itu. Bukan apakah itu dari Tuhan, tapi apakah itu mengarahkan pada kebenaran penuh dan sakramen yang menyelamatkan. Jika tidak, maka kemungkinan mujizat keajaiban itu berasal dari sebab alami, berasal dari pengaruh sugestif, atau bahkan dari kuasa rohani yang menyesatkan. Ingat, angelic realm tadi ya, spiritual realm tadi ada malaikat dan malaikat yang jatuh juga. Nah, poin yang kelima itu bahaya spiritualitas sensasional dan subjektif. Dalam epistemologi Katolik, kebenaran tidak bergantung pada perasaan atau intensitas pengalaman. Keselamatan tidak dijamin oleh ekstase religius, melainkan oleh kesatuan dengan Kristus melalui sakramen. Ya. Maka, spiritualitas yang mendewakan emosi dan pengalaman luar biasa, seperti yang sering terjadi dalam kebaktian Protestan karismatik, mengandung bahaya relativisme iman. Apa yang terasa benar hari ini bisa berubah besok. Ini bertentangan dengan kesetiaan kepada realitas ontologis dan objektif tentang Tuhan, gereja, dan keselamatan. Jadi, saudara-saudariku, teguhlah dalam kebenaran dan akal budi. Mujizat adalah kemungkinan dalam tatanan iman, tetapi bukan alat propaganda atau konsumsi emosional. Iman Katolik mengajarkan bahwa mujizat sejati adalah tanda yang mengkonfirmasi wahyu Allah yang objektif, bukan emosi subjektif. Sebagai orang Katolik, kita diajak untuk menggunakan akal sehat dan penilaian moral dalam menanggapi klaim mujizat. Menghindari spiritualitas dangkal yang mengejar pengalaman, bukan pertobatan dan salib. Tetap setia pada sakramen dan ajaran gereja sebagai sumber rahmat yang sah dan pasti. Mujizat sejati tidak membuat kita kagum, tapi menundukkan kita di hadapan misteri yang menyelamatkan. Kata Joseph Pieper dalam bukunya The Silence of Saint Thomas. Dengan demikian, fenomena mujizat dalam komunitas Protestan tidak dapat serta-merta dianggap sebagai validasi kebenaran iman mereka. Dalam terang metafisika realistik dan ajaran gereja, yang sejati bukanlah yang spektakuler, tetapi yang setia pada kebenaran ilahi yang tak berubah. Umat Katolik tidak dipanggil untuk mengejar tanda-tanda, tetapi untuk menghidupi sakramen dan kebenaran dalam gereja yang adalah tubuh Kristus sendiri. So, sebagai sedikit menyinggung tentang mujizat ya, ada tiga hal, ada tiga kausa yang bisa menyebabkan sesuatu terjadi. Yang pertama, kausa natural, hukum alam, sesuatu terjadi. Kalau saya lempar batu ke sana, batunya kena, bisa bocor atau bisa pecah gelasnya. Kalau gelasnya jatuh, gelasnya bisa pecah. Itu hukum alam, kausa natural. Yang kedua itu kausa preternatural. Itu sedikit di atas alam, sedikit di atas melampaui alam, tapi masih dalam rangka ciptaan, bukan pencipta. Itu preternatural. Itu dari spiritual realm berupa para malaikat dan malaikat yang jatuh. Dan yang paling tinggi adalah kausa supranatural. Itu dari Tuhan sendiri, kekuatan adi kodrati. Jadi sesuatu yang sulit dijelaskan oleh hukum alam belum tentu supranatural, bisa jadi itu preternatural, malaikat atau setan. Jadi hati-hati. Salam dan terima kasih.